Kejadian ini mau saya ceritakan pada saat saya dalam menjalankan tugas membina para petani kentang di dataran tinggi Kerinci. Jadwal mestinya saya pulang melalui Pelabuhan Udara Padang itu untuk hari Senin pagi, tetapi rombongan Pak Lurah di daerah Kerinci, Sungai Penuh itu menjemput saya masih pada jam 11 malam, yang seharusnya berangkat itu jam 5 pagi esok pagi. Karena ada satu keperluan sehingga saya dijemput jam 11 malam Minggu malam. Karena waktu masih panjang ya terpaksa saya ikut. Dalam perjalanannya, rute yang kami tempuh itu melalui Kelok W, jalan letter W. Bentuk letter W karena jalan itu berkelok-kelok. Saya tidak bisa menghitung berapa kelokan dari puncak turun mengikuti jalan itu berkelok-kelok. Apa yang terjadi dalam perjalanannya, di tengah jalan yang membawa mobil ini ada mobil Kijang, itu yang membawa Pak Lurahnya. Pada tikungan yang keempat atau kelima, tiba-tiba mesin mati, lampu mati. Semua teriak karena jalan gelap gulita, tidak ada listrik. Saya meminta teman-teman ayo istighfar dan takbir. Dan setelah itu kok tetap mati, nggak bisa direm. Kemudian kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua berteriak gitu. Tiba-tiba mesin bunyi lagi dan lampu nyala. Saking takutnya Pak Lurah kemudian berhenti mobilnya. Minta saya sendiri yang mengendarai mobil, karena ditanya semua tidak ada yang nyopir, tidak ada yang bisa menyopir, mengendalikan mobil, terpaksa saya yang bawa kendaraan itu. Konon ceritanya perjalanan panjang, karena kejadian ini masih sekitar setengah 12 malam. Dalam perjalanan terus saya bawa mobil itu menuju, sebelum sampai ke Kota Padang itu harus masuk ke Solo. Nah, pas pada betulan tahun ini terjadi, maaf tadi tahunnya itu sekitar tahun 96, masuk tahun 96. Jadi di wilayah dari perjalanan Sungai Penuh menuju Solo itu masih penuh dengan hutan. Ada hutan yang masih rawan, tapi ada juga hutan kayu manis jangan, kayu manis jangan. Perjalanan jalannya sangat sepi. Masuklah saya ke wilayah mau masuk kota Padang, masuk kota Solo. Itu di akhir hutan terakhir itu ada jembatan, tapi di tengah jembatan itu berdiri seorang wanita memakai kain warna hijau. Pikiran saya, ini sekitar jam 1, jam 2, kok ada wanita berdiri di tengah malam begitu, berdiri di tengah jembatan. Saya ragu, ingat kejadian tadi mobil itu mati sendiri mesinnya. Hitung-hitung saya mau rem tidak bisa, saya hanya memposisikan mobil itu, kalau toh dia tertabrak itu kena di spion. Apa yang terjadi? Karena tidak bisa saya rem, mobil terus melaju. Pas di tempat orang itu tertabrak, tiba-tiba wanita itu nempel di kaca sebelah kanan. Wah, kami semua teriak, saya teriak, orang semuanya tidur, semua terbangun. Ngelihat itu saya udah gemeter. Tiba-tiba wanita itu nempel di kaca sebelah kanan. Udah tanpa ambil risiko, nggak takut risiko, mobil tancap
kencang sekali sampai akhirnya lewat jembatan masuk ke satu desa, tiba di warung, saya nggak melirik ke kanan aja sudah nggak berani. Begitu berhenti, saya lihat nggak ada orang itu lagi, satu turun langsung lari ke dalam warung sambil ambil napas panjang, astagfirullah, astagfirullah. Di sana ternyata banyak supir yang berhenti di situ. Yang memang kalau jam-jam seperti itu, supir-supir itu nggak berani lewat di situ. Nah, karena saya itu kemudian sambil narik napas panjang, astagfirullah, astagfirullahaladzim itu, supirnya pada ketawa semua, deketin saya. Ada apa ya Pak? Ada apa Mas? Bilang gitu, karena saya pada waktu itu masih agak muda. Wah, saya di jembatan itu ada yang nempel di kaca seorang wanita. Pada semua pada ketawa, kena Bapak ya gitu. Ternyata memang kejadian itu banyak supir yang mengalami kejadian serupa di wilayah itu. Satu jembatan menuju kota Solo dari Sungai Penuh, dari Kerinci menuju Solo.